Aura yang berkelas bukan dibangun dalam satu hari. Ia terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Mungkin inilah yang sering kita sebut sebagai effortless elegance. Tampil anggun, berkelas, bukan hanya yang tampak dari luar saja, tetapi dari kebiasaan yang kita lakukan secara konsisten. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku, beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Berbincang tentang etiket dan mannerism, soft skills, mindfulness dalam berinteraksi sosial that will bring out the greatest self in you. Pernah memperhatikan orang-orang yang terlihat elegan seringkali tidak melakukan sesuatu yang spektakuler. Mereka hanya melakukan hal-hal sederhana tetapi dengan konsisten, tenang, dan penuh perhatian. Inilah rutinitas effortless yang diam-diam membangun aura mereka setiap hari. Cuaca sedang panas-panasnya dan kering. Berasa matahari ada 9. Ya, rasanya bisa melelehkan kita ya. Hari-hari seperti ini mungkin kamu sama dengan saya, merasa terlalu panas untuk beraktivitas, terlalu panas untuk memakai pakaian yang chic, memakai blazer, kain layers, and yet kita ingin tetap beraktivitas dengan cantik, tampan, elegan. Tetap ingin tampil on point di meeting, undangan, pembukaan pameran batik, makan di restoran, bertemu calon klien, apapun agendamu. Ataupun hanya sendiri ke supermarket dengan nyaman tanpa terlihat sloppy. So, bagaimana kita tetap look our best, tetap tampil anggun di suasana yang sedang kurang bersahabat ini? Ini reminder, tampil anggun, berkelas, bukan hanya yang tampak dari luar saja, tetapi dari kebiasaan yang kita lakukan secara konsisten. Dan keanggunan yang ditampilkan nyata oleh orang-orang elegan ini adalah tentang kebiasaan konsisten tersebut. So, saya akan ajak teman-teman bagaimana kita tetap aware, mindful, dan semangat untuk memulai hari. Karena hari yang bahagia, yang produktif, yang dapat berkegiatan dengan lancar dengan tetap tampil versi terbaikmu memerlukan energi. Dan energi ini dimulai sejak pagi kita membuka mata bersamaan dengan waktu subuh, waktu berdoa pagi yang kita biasakan setiap hari. Percayalah, kamu tidak hanya melakukan di kala panas melanda, namun di musim lain pun kamu akan menemukan dirimu yang tidak hanya bersemangat namun memukau bahkan oleh dirimu sendiri dan orang lain. Berikut kebiasaan elegan yang dilakukan oleh orang-orang elegan tersebut secara rutin, yang mindful dan mannerly, yang mereka lakukan effortlessly setiap hari, yang saya yakin kita juga bisa lakukan di rumah. Ada 10 rutinitas yang memberimu energi, dimulai dengan bangun pagi. Inilah me time sebelum dunia. Seorang yang anggun itu adalah seorang yang morning person yang setelah bangun, baik dengan alarm yang sudah kamu set sebelum tidur maupun yang alarm tubuhmu telah membangunkanmu, itulah waktumu. Biarpun masih sengantuk itu, bangunlah dan jangan balik tidur lagi. Bisa kan? Bangunkan selain tubuhmu juga nyawamu. Sering kan kita dengar, tunggu nyawaku belum ngumpul nih. Inilah energi pertamamu. Dan dengan tetap bangun menunjukkan kamu seorang yang memiliki purpose dalam hidup. Dan purpose-mu hari itu adalah memulai hari dengan bangun sepenuhnya. Bangun perlahan, gulingkan atau miringkan badanmu ke kiri 10 detik sebelum duduk. Duduk di sini kita gunakan untuk berkomunikasi dengan tubuh kita.
Berterima kasih untuk tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, dan bangun dalam keadaan baik. Berdoa menurut kepercayaan kita. Lantas, meditasi sejenak. Durasi singkat ini sangat ideal untuk menjernihkan pikiran. Postur duduk tegak di tempat tidur, posisi rileks, pejamkan mata, dan fokus pada tarikan serta embusan nafas kita. Nikmati keheningan sejenak untuk membangun afirmasi positif hari itu. Menyiapkan pikiran dan mencegah stres sebelum mulai jadwal hari itu. Meditasi ini cukup 5 menit untuk mengawali hari. Meditasi ini juga mengalirkan awareness pada dirimu akan kemungkinan apa yang akan terjadi pada aktivitas yang ada di jadwal kita hari itu. Dan ini benar-benar membangunkan body, mind, and soul kamu. Karena kehadiranmu di kegiatanmu bukan hanya yang tampak dari luar, namun dari niat yang terpancar dari saat mengawali hari. Setelah itu, rehydrate our body, tubuh kita. Meneguk air putih di pagi hari sebelum minum kopi atau tehmu ini penting. Saya termasuk orang yang begitu bangun menyalakan coffee maker. Dan ini kebiasaan yang saya bawa dari saat tinggal sendiri di luar dulu. Sekarang saya tetap minum kopi, harus. Tapi waktunya yang saya switch dengan air putih dulu. Ya, secara alami kita itu akan terbangun dalam keadaan sedikit dehidrasi. Selama 7 hingga 9 jam tidur, kita terus kehilangan cairan karena tidak ada asupan cairan apapun ke tubuh. Menurut portal thirstywork.com, kehilangan cairan ini terutama terjadi melalui pernafasan normal dan penguapan keringat. Sehingga wajar jika kita merasa sedikit haus di pagi hari. Dan minum air saat bangun tidur adalah cara yang bagus untuk mengembalikan cairan tubuh. Jadi, seberapa banyak air yang sebaiknya kita minum bangun tidur itu? Menurut Thirsty Talk, gak ada jawaban yang benar atau salah. Tetapi secara umum, 1 gelas air putih setelah bangun tidur merupakan jumlah yang tepat untuk mengaktifkan tubuh, terutama saat perut kosong. Sehingga mengganti cairan yang hilang tersebut membantu mempersiapkan tubuh kita untuk menjalani hari. Minum air putih ini membuat semua berfungsi kembali. Kayak mobil yang di starter, mesinnya langsung nyala, otak nyala, meningkatkan metabolisme, meningkatkan kewaspadaan mental atau mental alertness karena aliran darah ke otak meningkat, jadi membantu kita lebih konsen, membuang racun atau toksin. Membantu ginjalmu membuang limbah dan racun dari tubuh secara efektif. Dan air putih memperlancar proses pencernaan. Jadi nggak ada lagi tuh sembelit dan memastikan tubuhmu menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Jadi minum air putih ini penting dan bagus untuk tubuh. Bahkan kita tahu yang paling baik itu sampai 8 gelas sehari. Menjaga kita tetap terlihat fresh dan keren setiap hari. Stay hydrated guys. Kuncinya tetap pada konsistensi. Bangun, rutin minum air putih, rutin di waktu yang sama. Karena tubuh kita juga punya body alarm. Housekeeping. Reset your space. Cuman memerlukan waktu 3 menit. Menata tempat tidur. Meskipun kita ada asisten yang membantu di rumah, menata tempat tidur menurutku termasuk hal yang personal. Termasuk self-organization. Dengan membuka jendela kamar, menata tempat tidur sendiri, menyusun bantal, meregang atau men-stretch spray ke semua sisi kasur, merapikan bed cover, nyaris seperti kamar hotel. Kebayangkan kalau lagi liburan atau staycation kembali ke hotel yang dikangenin tempat tidur. Begitu juga dengan kamar kita. Make up your bed and your room. Ini satu hal yang elegan. Setelah kita kembali dari aktivitas, masuk ke kamar dalam keadaan yang tidak messy tapi rapi, inilah yang menentukan suasana harimu dengan persiapan yang tertata.
menjadi pencapaian pertama kita di hari itu yang bikin kita bahagia. Move your body atau morning exercise. Exercise habis bangun tidur tuh gak cuman bikin bugar, tapi bener-bener nge-recharge energi kita buat start hari. Olahraga ringan sebelum sarapan dengan perut kosong atau yang disebut fasted cardio mampu membakar lemak lebih efektif, terutama buat kamu yang sedang ingin menguruskan badan. Ini juga direkomendasikan dalam studi kedokteran olahraga dan nutrisi yang dipublikasikan di British Journal of Nutrition. Saya sebulan ini mulai melakukan Tai Chi walking. Ini ringan, terutama untuk seusia saya. Atau kamu bisa lakukan yoga atau jalan santai atau gerakan stretching. Namun tetap dengarkan, rasakan dan ketahui tubuhmu ya. Bila kamu merasa agak lemas atau capek, cukup exercise 7 menit saja, lantas istirahat. Cooling down. Di sini kamu bisa duduk, minum jus buah kesukaan, rasakan hasil exercise ringanmu tadi di tubuhmu. Menurutku, ini juga tetap bisa dilakukan untuk kamu yang melakukan puasa intermittent. Seperti saya, pagi hanya minum saja. Energi saya dapatkan dengan exercise ringan ini. Minum air putih, exercise ringan ini seperti menggugah kita dan dampaknya terasa ke seluruh tubuh, menyegarkan fungsi otak bersamaan dengan organ yang lain, bahkan kulitmu pun terlihat cerah, memberi perasaan senang, dan ini mensinyalkan saat orang melihatmu hari itu, keanggunanmu, perhatianmu pada tubuh dan dirimu yang bugar, kesan yang orang lain tangkap tanpa kamu mengumumkan. Sediakan waktu cadangan, biar gak mepet, gak terburu-buru, dan gak telat saat ada janji. Biasakan memberi waktu cadangan. Kalau perlu targetkan berangkat sekitar 1 jam lebih awal dari waktu yang menurutmu paling pas. Orang yang selalu tepat waktu biasanya bukan sekedar beruntung karena jalanan lancar. Mereka menghitung waktu yang dibutuhkan untuk bersiap, mengantisipasi kemacetan, mencari parkir, bahkan kemungkinan-kemungkinan kecil yang bisa membuat mereka terlambat. Ada satu trik yang orang-orang elegan ini terapkan. Ia membuat jamnya lebih cepat 15-30 menit. Ini memberinya time management dan perencanaan serta kapan memberi jeda untuk melakukan persiapan diri. Karena seseorang yang on time memberi kesan bahwa ia memahami etiket, menghargai waktu orang lain, dan dapat dipercaya. Elegance isn't rushed, it is prepared. Mandi dan personal grooming care. Sebelum keluar rumah, jangan hanya berpikir tentang pakaian yang akan dipakai. Mulailah dari tubuhmu. Mandi, memakai pakaian dalam yang bersih, menggunakan deodoran, dan merawat kulit adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri sekaligus kepada orang-orang yang akan berinteraksi dengan kita. Tahukah kamu deodoran sebaiknya dipakai ketika kulit benar-benar kering? Karena kulit yang masih basah atau lembab dapat mengurangi daya rekat produk sehingga perlindungannya tidak bekerja seoptimal yang seharusnya. Sebaliknya, body lotion justru lebih baik diaplikasikan ketika kulit masih sedikit lembab setelah mandi. Kondisi ini membantu mengunci kelembapan alami kulit sehingga kulit terasa lebih halus dan terhidrasi lebih lama. Saat kamu memasuki sebuah ruangan, orang mungkin belum sempat memperhatikan jam tanganmu atau tas yang kamu bawa. Tetapi mereka seringkali langsung menangkap kesan dari kebersihan, kerapian, dan aroma yang kamu hadirkan. Keharuman yang lembut bukan untuk memenuhi ruangan, melainkan menjadi bagian dari personal presence yang menyenangkan. Aroma yang bersih dan segar seolah menyampaikan satu pesan tanpa perlu diucapkan. Aku merawat tubuhku karena aku menghargai diriku. The way you care for your body is often the first introduction before you even say hello. Setelah tubuh terawat, lengkapi dengan makeup yang sesuai dan rambut yang rapi.
bukan untuk menjadi orang lain, melainkan untuk menampilkan versi terbaik dari dirimu sendiri. Makeup yang elegan tidak selalu harus berarti tebal. Hairdo yang baik juga tidak terlalu harus rumit. Yang terpenting adalah wajah terlihat segar, rambut bersih dan tertata, serta keseluruhan penampilan berkesan bahwa kamu hadir dengan penuh perhatian terhadap dirimu sendiri. Karena sebelum orang mendengar apa yang kamu katakan, mereka terlebih dahulu membaca bagaimana kamu merawat dirimu. Looking polished is not about perfection. It's about respect for yourself and for the people you meet. Breakfast with presence. Orang elegan tidak menjalani pagi dengan tergesa-gesa. Orang-orang yang elegan biasanya tidak sarapan sambil berdiri, berlari mengejar waktu, atau mengulik media sosial tanpa sadar. Mereka memberi beberapa menit untuk benar-benar menikmati sarapan, membaca berita, mengecek agenda atau email penting sebelum memulai aktivitas. Bahkan ketika masih mengenakan house robe atau piyama yang rapi sekalipun, mereka tetap menjaga presentasi dirinya. Dress with respect. Ada orang yang hanya berdandan ketika ingin dilihat orang lain. Ada juga yang berpakaian rapi karena menghargai dirinya. Bahkan ketika hanya pergi membeli groceries atau mengantar anak sekolah, mereka tetap tampil bersih, rapi, dan layak. Juga ketika tidak ada agenda apapun, dia di rumah tetap respek dirinya dengan tampil rapi dan berdandan dengan rambut tersisir. You never know who you will meet today. Transisi malam di rumah. Evening reset ritual. Begitu sampai rumah, sepatu dilepas perlahan, letakkan kembali ke tempatnya, tas dikembalikan juga ke tempatnya, mengganti pakaian rumah, minum air putih, secangkir teh hangat, menarik nafas, lalu tidak membawa hiruk pikuk dunia terus masuk ke dalam rumah. Rumah menjadi tempat untuk kembali menjadi diri sendiri. Prepare tomorrow tonight. Double cleansing skincare, quick shower atau berendam, menyiapkan pakaian besok, menyiapkan kebutuhan anak, merapikan tas, minum air putih, tidur tepat waktu. Orang yang elegan tidak menunggu besok pagi untuk mulai siap. Mereka sudah mempersiapkannya sejak malam sebelumnya. Setelah waktunya tidur tiba, mereka memberi tubuh dan pikirannya izin untuk benar-benar beristirahat. Tidak lagi mengejar notifikasi, percakapan, WhatsApp chat, atau tontonan yang bisa menunda kualitas tidur. Tomorrow begins the night before. Mungkin inilah yang sering kita sebut sebagai effortless elegance. Bukan karena hidupnya selalu sempurna, tetapi karena ia memilih menjalani kesehariannya dengan penuh perhatian, keteraturan, dan rasa hormat kepada dirinya sendiri. Teman-teman, pada akhirnya aura yang berkelas bukan dibangun dalam satu hari. Ia terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Bahkan saat tidak ada seorang pun yang melihat. Elegance is not on occasion. It is always a way of living. Karena bermanner itu berkelas. Video ini bermanfaat untukmu. Jangan lupa like, subscribe untuk yang belum, dan aktifkan notification bell agar tidak ketinggalan video berikutnya tentang etiket, executive presence, dan kehidupan yang lebih berkelas. Ikuti terus ya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maximedia Channel. Thank you for watching.